أعوذ بالله صلى الله عليه وزوجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم ورقدهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة. Khususnya sahabat kitab Sayyid Ahmad Al-Marzuki, thumma ila hadratil walid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, nafa'an Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Lu pendatang. Mana bukunya? Nggak perlu nyatet, nggak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairi mubtadi'. Melanjutkan pada bait berikutnya dalam kitab Aqidatul Awam. Setelah salawat, setelah alhamdulillah, setelah bismillah dan alhamdulillah, Hanif memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adanya sebuah hadis yang berbunyi
siapa orangnya yang menuliskan sholawat di dalam sebuah kitab, maka selama nama itu tercatat di kitab, maka Allah menjadikan malaikat yang terus-menerus memintakan ampun kepada orang yang menulis sholawat tersebut. Dan banyak hadis yang lainnya, siapa yang hadir dalam sebuah majelis tanpa ada sholawat, maka nggak ada keuntungannya. Maka musonif dengan keberkahan ini, dengan tujuan mendapat pahala dari Allah, memulai kitabnya pula dengan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu jamak dari apa? Sholat. Apa artinya sholat? Sholat secara bahasa artinya doa. Jadi kalau sholawat itu doa yang banyak secara bahasa. Secara istilah, sholat itu apa? Secara istilah, sholat itu apa? Perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang khusus. Itu sholat secara istilah. Lah yang dimaksud sholawat di sini apa? Sholawat lughatan wastilahan. Sholawat menurut lughat dan istilah. Menurut sebagian ulama, sholat itu maknanya mustarok lafzi. Mustarok lafzi itu lafadznya satu, tapi maknanya banyak. Jadi lafadznya satu, tapi maknanya banyak. Disebut mustarok lafzi. Tapi makna ini banyak yang nggak setuju, karena yang namanya lafadz itu dilalah apa? Dalam konteks wad'iyah, yang sengaja dibuat. Orang itu kalau komunikasi, dia menciptakan kata biar satu sama lain bisa paham. Lah kalau satu kata kok maknanya banyak, bagaimana orang bisa paham? Sebentar pakai kata ini maknanya ini, kata ini maknanya ini kata ini aslinya apa maknanya, gitu loh. Jadi kata itu harus satu kata satu makna, gitu mestinya. Karena kata itu dibuat untuk komunikasi, biar orang itu paham. Ketika saya ngomong sesuatu, orang langsung paham kata-kata saya, gitu. Banyak yang mengatakan pendapat yang mengambil sholawat itu mustarok lafzi, banyak yang melemahkan. Kayak diambil dari kata-kata apa? Ain, mata. Mata itu artinya apa? Ya bisa apa? Penglihatan, bisa duit, bisa cahaya. Kalau matahari, kalau mata uang, kalau mata kaki, mata pencaharian. Jadi mata itu artinya apa, gitu loh. Oke.
makna ini, oh kalau sholawatnya Allah maknanya rahmat, sholawatnya malaikat maknanya istighfar, sholawatnya selainnya maknanya doa. Ini menurut sebagian pendapat ini dilemahkan gitu. Jadi rahmat. Terus yang cocok maknanya apa? Yang cocok maknanya mustarok maknawi, bukan mustarok lafzi. Mustarok maknawi itu apa? Lafadznya banyak, maknanya satu. Jadi lafadznya banyak kayak macan. Hah? Dalam bahasa Arab, orang Arab itu kalau nyebut macan ada 1000 bahasa. Tapi maknanya satu itu juga barangnya gitu loh. Kenapa? Setiap suku punya nama sendiri gitu, kayak di Indonesia lah. Orang Jawa nyebut macan apa? Orang Sunda apa? Orang, tapi barangnya satu gitu. Itu mustarok maknawi gitu. Jadi maknanya satu tapi lafadznya banyak gitu. Ini yang lebih dicocoki oleh ulama untuk nafsirin sholawat. Lah, sholawat sendiri itu kalau disandarkan kepada Allah itu maknanya apa? Rahmat. Rahmat itu apa? Hah? Kebaikan. Atau orang Jawa itu ngomongnya apa? Melas. Kasihan. Jadi kasihannya Allah kepada Nabi, kasihannya malaikat kepada Nabi, kasihannya kita kepada Nabi. Tapi kalau kasihan ini kalau nyandar kepada Allah kan nggak layak gitu. Kasihan yang disandarkan kepada Allah kemarin kita bahas apa? Maknanya apa? Muhsin. Maknanya Allah menjadikan kebaikan untuk Nabi gitu. Jadi apa? Salawat ditafsiri dengan rahmatullah makrunatan bitakdim. Rahmatnya Allah yang diiringi dengan pengagungan dan penghormatan. Kata ulama, ya nggak usah pakai pengagungan, pakai penghormatan. Karena salawatnya Allah itu sudah bentuk kebaikan yang istimewa gitu. Maka digambarkan kalau mustarok maknawi kayak apa contohnya? Kayak ada yang gambarnya begini. Ente kalau beli makanan di restoran harganya 90.000, ente ngasih uangnya 100.000, sisanya berapa? Buat apa itu? Hah? Tip. Ini masih 10.000 Pak, buat tip. Jadi tip itu apa artinya? Hah? Malas. Iya. Tips kan? Lah, tipsnya kita sama tipnya Tommy Soeharto sama nggak kira-kira? Hah? Kalau Tommy kira-kira 10.000 nggak ngasihnya? Hah? Nah itu gitu loh. Jadi salawatnya Allah
itu maknanya berbeda gitu loh dengan sholawatnya kita gitu. Kita kalau suruh ngasih tip kayak Tommy ya nggak sanggup gitu loh, mendingan buat gua belanja lagi yang lain, masa segitu buat tips gitu loh. Pernah ada warung Tommy Soeharto keluar cuma megang rokok, megang doang begini, satpam lari masih Polres 300.000. Nah kalau ente, makasih Pak, saya doakan dong. Itu tips gitu loh, kasihannya dia sama beda gitu loh. Nah, makna ini lebih dicocoki oleh ulama. Sholawat itu bermakna sholawatnya Allah, maknanya Allah menjadikan Nabi Muhammad itu penuh dengan kebaikan, pada puncaknya kebaikan. Kalau sholawatnya malaikat memintakan ampunan, kalau sholawatnya kita mendoakan. Ini bisa ngasih apa? Boleh. Mudah-mudahan Nabi Muhammad itu mau ngasih apa? Bisa yang ngasih gitu loh. Yang bisa ngasih siapa? Ya hanya Allah. Jadi salawatnya kita beda sama salawatnya Allah. Maknanya berbeda. Yaitu salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus salam. Apa salam itu? Salam itu apa? Salam diartikan keamanan, al-aman. Pendapat ini juga banyak ulama yang kurang setuju. Walaupun pendapat ini diambil oleh beberapa imam. Kata Imam Sanusi mengambil lafaz al-aman. Tapi ulama yang lain nggak setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Kalau al-aman itu Nabi itu didoakan biar tambah keamanannya. Emang Nabi nggak aman? Emang Nabi kurang selamat? Emang Nabi punya ketakutan? Oh nanti di akhirat mudah-mudahan ditambahkan rasa aman untuk Nabi. Dan Nabi takut apa? Maka ulama lebih milih amal apa? At-tahiyah itu apa? At-tahiyah bermakna penghormatan gitu loh. Bermakna at-tahiyah gitu. Assalam bermakna tahiyah, penghormatan. Bukan salam bermakna al-aman. Ada yang mengatakan salam itu namanya Allah. Kalau salam itu namanya Allah nggak cocok juga. Kayak Allah salam kepada Nabi, berarti Allah kepada Nabi, kan nggak cocok. Nah, kalau salam itu namanya Allah, berarti kan Allah Nabi lah. Salam ini apa maknanya? Gitu. Jadi salam itu bukan asma min asma'illah, tapi salam itu bermakna fi'il, sifat fi'il. Maknanya Allah menjadikan kehormatan kepada Nabi, meninggikan kemuliaannya Nabi, meninggikan kehormatannya Nabi gitu. Memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermakna salam. Jadi salamnya kita apa? Sama. Salamnya kita ya menghormati atau memuliakan, mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus hukumnya salawat apa? Kalau ada orang yang baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, wajib nggak kita Allahumma sholli Muhammad? Wajib nggak? Sunnah.
sebagian mengatakan wajib, maka pendapat ini nggak benar. Tapi hukumnya adalah sunnah. Salawat yang wajib kapan? Di dalam sholat. Jadi ada salawat yang wajib, ada salawat yang sunnah. Terus saya mengatakan lagi begini, salawat itu ibadah yang istimewa, pasti diterima oleh Allah. Walaupun dalam keadaan riya, walaupun dalam keadaan ujub, walaupun pasti diterima. Benar nggak? Salawat itu memang beda sama yang lain. Tapi syaratnya sama. Kalau kamu matinya mukmin. Kalau kamu matinya nggak mukmin, ya salawat kamu nggak diterima oleh Allah. Bukan terus kalau salawat mesti diterima. Kalau orang kafir selamat. Jadi yang mengatakan sholawat itu pasti diterima, namanya sholawat itu berbeda dengan amal-amal yang lain. Kalau amal-amal yang lain, walaupun kamu matinya mukmin, belum tentu amal kamu diterima, gitu loh. Jadi kalau sholawat, kalau kamu matinya mukmin, pasti diterima. Lah, kalau bagi orang yang selain mukmin, sholawat apa faedahnya? Faedahnya apa? Takhfiful adzab, meringankan adzab. Gitu. Jadi ada orang kafir kok bantu maulidan namanya, nyumbang maulidan, bikin penyelenggaraan, bantu ente. Insya Allah takhfiful adzab, itu loh, akan diringankan azabnya nanti di akhirat. Itu kalam tentang sholawat. Terus ada lagi yang perlu diketahui tentang sholawat. Kalau orang sholawat itu, Nabi mendapatkan keuntungan dari sholawat kita. Nabi itu bertambah kemuliaannya dengan sholawat kita. Yang menambah kemuliaannya Nabi siapa? Allah, bukan ente, bukan. Makanya nggak boleh dikatakan seperti itu, gitu loh. Nabi itu tambah mulia dengan sholawat saya, nggak boleh. Ente ini hanya menjadi sababul adi, ditambahkan kemuliaannya untuk Nabi. Tapi justru dengan ente bersolawat, karena ada sababul adi, ente mendapatkan kemuliaan dengan sholawat itu, gitu loh. Jadi kita mendapat kemuliaan dengan sholawat kepada Nabi. Allah menambahkan kemuliaannya Nabi. Nabi menambahkan kemuliaannya ente, gitu mestinya. Bukan ente nambah kemuliaannya Nabi, bukan. Jadi jangan dibalik, gitu maksudnya. Sholawat Nabi tambah, enggak. Allah itu bisa menambahkan kesempurnaannya Nabi terus. Jadi jangan digambarkan kayak Nabi itu udah sempurna kayak gelas, isinya air udah penuh, lalu ditambahin lagi tumpahnya kembali kepada kita. Allah mampu menambahkan terus, tambah tingginya derajat Nabi, sebagaimana Allah mampu menjadikan bertambahnya kenikmatan di dalam surga. Di surga itu kenikmatan terus nambah. Nggak ada habisnya. Begitu pula Allah mampu menambahkan kemuliaan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nambah. Dikatakan apa? Wassalatu wassalamu sarmada.
Selama-lamanya, terus-menerus. Salawat dan salam kepada Nabi itu sarmada, maknanya tidak akan ada habisnya, terus-menerus. Nabi naik derajatnya, naik kemuliaannya. Ketika kita bersalawat, maka kita mendapatkan kemuliaan dengan bersalawat kepada Nabi. Jadi karena ente memuji, mendoakan orang yang mulia, kamu ikut dapat kemuliaan. Terus ala Nabi, kepada Nabi. Nabi itu apa? Hah? Nabi itu bisa diartikan orang yang ditambahkan kemuliaannya, atau orang yang menjadikan orang lain bertambah mulia, atau Nabi itu bisa diartikan pembawa berita. Banyak wartawan itu apa? Nabi. Secara bahasa Nabi gitu loh. Karena dia mendapatkan atau dia menerima berita dan menyampaikan berita. Lah, Nabi itu musonef di sini Syekh Ahmad Marzuki menggunakan Nabi, nggak menggunakan Rasul. Kenapa? Lebih mulia mana Nabi dan Rasul? Ini begini, kalau dalam bahasa itu ada Nabi, ada Rasul, ada nubuah, ada risalah. Gitu nih. Nubuah itu berita, pengetahuan yang diterima Nabi. Risalah itu pengetahuan yang diterima Rasul. Kalau Rasul itu orangnya, Nabi itu orangnya. Jadi nubuah dan risalah mulia mana? Ulama mengatakan mulia nubuah. Ada yang mengatakan mulia nubuah. Kenapa? Karena nubuah itu hanya berkaitan antara Allah dan dirinya. Informasi khusus yang diberikan Allah pada seseorang. Di infonya rahasia semua nih. Nggak ada info umum, nggak ada. Infonya khusus. Kalau risalah, infonya umum. Untuk disampaikan. Jadi infonya nggak penting lah, gitu loh maksudnya. Kalau nubuah infonya penting, yang nggak bisa diterima oleh orang lain. Ini kata ada seorang sahabat mengatakan, ada info-info Nabi itu kalau disampaikan kepada orang lain mati. Kenapa? Karena info ini info tentang ketuhanan tingkat tinggi. Gitu. Artinya informasi tentang Tuhan yang khusus, yang orang lain itu nggak akan sanggup menerima info itu gitu. Kalau dia terima mahrum aja udah pokoknya. Jadi dari arah nubuah, berita ini nubuah lebih mulia dibandingkan dengan risalah. Nah, kalau Nabi dan Rasul, kata ulama mulia Rasul. Kenapa? Karena Rasul punya tugas juga untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi tugasnya lebih umum nih, lebih khusus.
dia nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga disampaikan kepada yang lain. Makanya Nabi itu lebih umum, karena setiap utusan Allah itu pasti Nabi, belum tentu Rasul. Nabi lebih umum, Rasul lebih khusus. Maka dikatakan di sini alan Nabi, gitu loh. Karena Nabi itu derajatnya lebih umum. Ya. Ulama ada yang mengatakan Rasul lebih utama dari Nabi. Dari arah mana? Dari arah tugasnya, juga untuk membawa kemuliaan untuk yang lainnya, mengajak yang lainnya ibadah, mengajarkan kepada yang lainnya, gitu. Kalau Nabi info hanya untuk dirinya sendiri, nggak mendapatkan yang lain. Nabi dan Rasul ini beda. Ada yang mengatakan Nabi boleh aja perempuan, karena informasinya khusus untuk dirinya, nggak untuk yang lain. Pendapat ulama nih. Tapi kalau Rasul harus laki-laki, nggak mungkin perempuan. Bedanya ulama, gitu. Karena kalau Rasul kok perempuan, ribet maksudnya. Hah? Ya, Rasul perempuan berkaitan sama orang lain, kok perempuan nggak ribet. Tapi kalau info untuk pribadi nggak ada masalah, kayak Siti Maryam mendapat info dari Allah, ibunya Nabi Musa dapat info dari Allah, nggak ada masalah, gitu. Ini pendapatnya ulama. Ya, yang jelas ibunya Nabi Musa ya langsung dikutip dalam Al-Quran. Siti Maryam dikutip dalam Al-Quran. Ala Nabi, kepada seorang Nabi. Nabi Muhammad SAW juga disebut sebagai Khotamun Nabiin. Apa Khotamun Nabiin itu? Bisa diartikan penutup, bisa diartikan khotim, bisa diartikan cincin. Bisa artinya penutup, bisa artinya cincin. Apa kok cincin? Orang dulu itu, cincin itu seringkali juga sebagai stempel. Cincinnya jadi stempel. Nabi, cincinnya Nabi sekaligus stempel. Jadi kemana-mana udah nggak usah ribet. Nah, Nabi disebut sebagai stempel kenapa? Untuk jadi Nabi harus distempel Muhammad. Semua Nabi dapat stempel dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi nggak stempel, nggak jadi Nabi. Saat Nabi Adam, Nabi Isa, semua stempel dari Nabi. Artinya mereka semua mengetahui keutamaannya Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi. Itu nggak cuman sebagai penutup saja, gitu loh. Nah, terus dijadikan penutup kenapa? Dijadikan penutup karena yang namanya pemeran utama itu mesti akhir munculnya. Nggak ada peran utama muncul duluan, nggak ada. Hah? Iya. Coba ente kalau nggak seru juga kalau cobanya duluan. Ente kalau rapat DPR, presiden datang duluan atau belakangan? Belakangan. Yang mulia itu sih datangnya belakangan, gitu. Yang lain datang duluan. Yang lain untuk apa nih? Mempersiapkan yang mulia ini datang. Nyiapin ini, semua nyiapin yang mulia baru datang. Jadi dikatakan sebagai penutup karena dia yang paling mulia. Dikatakan sebagai cincin karena dia yang nyetempel semua nabi-nabi yang lainnya. Gitu.
Maka ada yang namanya khatamun nabiyyin. Nah kalau khatamul aulia ada nggak? Penutupnya para wali ada? Nggak ada. Wali itu sampai kiamat nanti akan ada terus. Tapi ada namanya, orang seringkali menyebutkan Ibnu Arabi, Syekh Ibnu Arabi itu sebagai khatamul aulia. Ini murid-muridnya entah dirinya yang menamakan diri atau murid-muridnya nggak ngerti. Pokoknya kalau mau jadi wali harus dapat stempelnya Ibnu Arabi. Atau ulama apa? Namanya Nabi Muhammad dapat stempel Nabi, nggak ada. Ini pendapatnya orang-orang Wahdatul Wujud. Khairuman qad wahada, sebaik-baiknya orang yang wahada at-tauhid, yang mengesahkan Allah. Tauhid itu apa? Tauhid itu bukan sifat Allah. Sifat Allah itu wahdaniyah. Kalau tauhid pekerjaan kita. Pekerjaan kita mentauhidkan Allah. Maka dikatakan apa makna tauhid? Tauhid itu diartikan oleh yang lain ifradul ma'bud bil ibadah. Atau kalau mau diartikan apa namanya? Mau diartikan secara ilmu, tauhid itu apa? Kalau mau dikatakan ilmu, oh ini kita lagi belajar ilmu tauhid. Apa ilmu tauhid itu? Al ilmu yubhatu fihi aqaidu diniyah al muktasabu bil adillatil yakiniyah. Ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar agama yang diambil dari dalil-dalil yang meyakinkan. Itu namanya ilmu tauhid. Bil adillatil yakiniyah, karena dalilnya nggak harus akli, bisa juga syar'i. Karena yakiniyah itu dalilnya tauhid itu ada yang dari akli, ada yang dari syar'i. Tapi tetap harus walaupun syar'i itu yakiniyah. Lah, kalau mentauhidkan Allah maknanya apa? Mentauhidkan Allah itu maknanya apa? Ifradul ma'bud, atau mengesahkan Allah, atau mengkhususkan Allah sebagai zat yang kita sembah dengan jalan membedakan, meyakini, dengan jalan meyakini bahwa zatnya, sifatnya, perbuatannya, zatnya tidak tersusun-susun, sifatnya tidak berubah-ubah, perbuatannya tidak butuh alat dan bantuan. Itu disebut mentauhidkan Allah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Gitu. Apa sih makna tauhid itu apa? Oh, seseorang ini mentauhidkan Allah. Maknanya yang namanya tauhid itu orang itu bisa membedakan mana sifat Allah, mana sifatnya makhluk. Itu namanya mentauhidkan Allah. Walaupun lafaz tauhid maknanya apa? Esa, satu. Tapi nggak diartikan seperti pendapatnya orang-orang Wahdatul Wujud yang mengatakan, oh, maknanya mengesahkan Allah itu ya hanya meyakini yang wujud itu hanya satu, Allah. Yang lainnya nggak wujud. Itu esa. Makna tauhid itu. Tapi makna tauhid bukan menurut ahli sunnah, gitu loh.
Mau bayang-bayang. Yang lain nggak ada, yang lain itu hanya bayangannya Allah. Yang ada hanya Allah. Kalau ini kan sering begini, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Kalau datul wujud apa? La wujuda illallah. Yang wujud hanya Allah. Itu maknanya tauhid baru. Kalau ente masih menganggap diri kamu wujud, berarti kamu belum tauhid, gitu. Belum mentauhidkan Allah. Nah, kita nggak begitu meyakininya. Ada lagi yang tauhid itu apa? Mengesahkan maknanya apa? Meyakini bahwa Tuhan itu tersusun-susun dari beberapa oknum, jadilah satu. Trinitas. Trinitas itu meyakini Tuhan kayak apa contohnya? Rokok. Kayak rokok. Rokok itu ada kertasnya, ada tembakonya, ada cengkehnya. Ketika tiga jadi satu, jadinya apa? Rokok. Jadi kelihatannya satu ya rokok, itu namanya menyatu gitu loh. Wahdaniyah itu baru gitu loh. Jadi wahdaniyah ini macam-macam maknanya. Hati-hati nanti menafsirkan wahdaniyah. Ada lagi wahabi. Apa wahdaniyah tauhid itu? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apa uluhiyah? Bahwa Allah itulah apa? Yang menjadikan segala sesuatu. Rububiyah, Allah lah yang mengurus tempat kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Asma wa sifat, Allah punya nama-nama yang 99 dan sifat-sifat yang mulia. Apa? Duduk, turun, apalagi bertangan. Semua nama-nama yang di Quran itu harus dihormati, dimuliakan sebagai nama-nama sifat-sifat Allah. Jadi tauhid asma wa sifat itu meyakini Allah itu punya nama yang 99 dan meyakini semua sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Quran. Itu barulah orang yang mentauhidkan Allah. Kalau ente masih tahlilan, masih tawasul, manakib, minta perantaranya para wali, perantaranya para solihin, perantaranya para syahid, ahli badar, itu ente belum bertauhid berarti, gitu loh. Ente belum bertauhid rububiyah, baru bertauhid uluhiyah. Gitu loh. Untuk bertauhid sebenarnya harus uluhiyah ditauhidkan, rububiyah ditauhidkan, asma sifat ditauhidkan. Ente menolak satu sifat-sifat Allah yang disebut di Quran, ente belum mentauhidkan Allah. Allah itu turun kalau malam, harus diyakini ini makna tauhid. Nah turunnya kayak apa? Wal kaif majhulun lana. Caranya bukan perlu kita pikirkan. Tapi yang jelas caranya yang nggak seperti kita turun. Beda. Bedanya berapa persen? Ya pokoknya ada bedanya. Nggak sama persis gitu. Boleh ada samanya, tapi nggak boleh 100%. Allah duduk, gimana duduknya? Ya beda. Nggak boleh sama 100%. Pokoknya harus ada bedanya. Entah bedanya itu 50%, entah 70%, yang penting harus ada. Itu disebut tauhid menurut Wahabi. Jadi makna tauhid ini macam-macam. Disinilah yang namanya perbedaan di dalam firqah. Yang dikatakan Islam akan terpecah jadi 73 golongan. Firqahnya firqah di dalam akidah, gitu loh. Kalau NU, Muhammadiyah itu bukan firqah, gitu loh.
apa namanya, NU, apa terus Arobito, itu bukan firqah, itu dalam satu firqah, perbedaan organisasinya, perbedaan perkumpulannya aja. Ahli sunnah yang kumpul dalam wadah NU, ahli sunnah yang kumpul dalam wadahnya Arobito, kumpul dalam wadahnya tapi semuanya ahli sunnah gitu loh. Kalau yang firqah yang bagaimana? Yang ketika memaknai tauhidnya khilaf, beda. Jadi makna tauhid kembali tadi, apa tauhid itu? Mengesahkan Allah di dalam ibadah dengan meyakini Allah itu beda dengan makhluk dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Jadi orang yang mengerti, membedakan mana haknya Allah, mana haknya makhluk, barulah disebut orang itu mentauhidkan Allah. Ini makna tauhid menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nyambung. Terus wa alihi, dan keluarganya Nabi. Apa keluarga Nabi itu? Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi ada 3. Keluarga di dalam makom yang berkaitan sama darahnya Nabi, ini keluarga khusus namanya. Mereka ini siapa? Mereka orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, yaitu apa? Bani Muthalib dan Bani Hashim, orang-orang yang berkaitan dengan darahnya Nabi. Terus keluarga yang dalam arti orang yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam ayat, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahla baiti wa yutahhirukum tadhira. Ini ada yang mengatakan itu kembali kepada apa, orang-orang yang khusus, nanti orang-orang yang soleh. Jadi kalau saya pengen jadi keluarga Nabi, bisa nggak? Bisa. Kalau kamu jadi orang yang soleh, jadi orang yang patuh, maka kamu akan masuk keluarga Nabi di dalam bab doa. Itu ketika seseorang itu madah mendoakan, Nabi mendoakan kepada seluruh umat Islam, maka seluruh umat Islam itu maknanya keluarganya Nabi di dalam doa. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ada di dalam bab doa, ada dalam bab pujian, ada di dalam bab zakat gitu. Kalau yang berkaitan dengan darah, ini masuk bab zakat. Kalau orang-orang yang khusus mulia, masuk dalam bab pujian. Kalau orang mukmin secara umum, masuk dalam bab apa? Doa. Berarti dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan diartikan, oh kalau keluarga Nabi itu mesti habaib, apalagi Ba'alawi. Oh nggak mesti, Ba'alawi aja nggak mesti jadi keluarganya Nabi, karena banyak yang nggak Ba'alawi juga keluarganya Nabi. Sekarang orang pahamnya, oh ini Ba'alawi keluarganya Nabi. Orang nggak paham keluarga Nabi ya begitu. Ya, jadi seorang mukmin tetap bisa menjadi keluarganya Nabi ketika dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus wa alihi wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya. Siapa sahabat? Sahabat adalah orang yang lakia, orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau di dalam bab doa itu nggak hanya umatnya Nabi Muhammad saja yang masuk, tapi seluruh nabi-nabi yang lain dan umatnya pun masuk dalam hal ahli keluarga Nabi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Kalau sahabat, alladzi ijtama'u atau laqiya bihin nabi ba'da risalatihi mu'minina fi hali hayatihi fil ardi walau fi zulmatin au kanu umyan wa in lam yash'uru bihi. Ini ta'rif pendapatnya ulama ini. Apa sahabat itu? Mereka adalah orang yang berjumpa dengan Nabi. Berjumpa itu gimana? Berjumpa itu Nabi melihat, kumpul sama Nabi, dan gak harus lama. Walaupun Nabi melihatnya sekilas, bentar. Kayak Nabi datang, ada kamu di situ, Nabi keluar, kamu sahabat. Asal kamu itu orang mukmin, gitu loh. Nggak harus waktunya sehari atau seminggu. Oh, kumpulnya harus lama. Beda sama tabiin. Kalau tabiin, ketika kumpul sama sahabat, dia menjadi tabiin, waktunya harus lama. Kenapa? Karena cahayanya Nabi beda dengan cahayanya tabiin. Cahayanya apa? Sahabat. Orang yang langsung dilihat Nabi jadi sahabat, tapi orang yang dilihat sama sahabat jadi tabiin nggak bisa, gitu loh. Harus duduk lama dengan sahabat, dapat ilmunya sahabat, kumpul sama sahabat, baru jadi tabiin. Tapi kalau itu jadi sahabat, langsung dilihat Nabi, sahabat. Kenapa kok Nabi yang lihat? Karena ada sahabat namanya Ummi Maktum, orangnya buta. Kalau harus melihat Nabi, berarti Ummi Maktum bukan sahabat dong, itu loh, karena dia buta, gitu loh. Jadi Nabi melihat dia, walaupun dia nggak ngelihat Nabi, maka dijadikanlah sahabat. Dan Nabi nggak harus mengenal ini siapa, nggak harus, asal Nabi melihat sahabat. Jadi orang yang ketemu Nabi, dilihat sama Nabi walaupun sebentar dan walaupun masih bayi, nggak harus tamyiz, nggak harus udah dewasa, nggak harus, walaupun dia masih bayi. Artinya ada seorang sahabat kayak anaknya Abu Bakar, ketika masih kecil dibawa ke Nabi, terus ditahnik sama Nabi. Nabi ngosokin apa? Kurma. Sahabat, walaupun dia masih bayi, gitu, nggak harus sudah gede, nggak harus. Terus fi hali hayatihi, di dalam masa hidupnya ini tidak menjadi syarat untuk jadi sahabat, enggak. Masa hidupnya ini menjadi syarat untuk langgengnya jadi sahabat. Kalau dia selama hidupnya sampai mati nggak murtad, maka dia jadi sahabat dan terus pangkat sahabatnya nggak putus, gitu loh. Nah, kalau dia sekarang jadi sahabat nih, masuk Islam, terus murtad gimana? Terputus. Terputus. Artinya yang terputus kelanggengannya, nggak langgeng jadi pernah jadi sahabat. Kalau hayat ini jadi syarat, gimana? Berarti mati dulu baru disebut sahabat, gitu loh. Kalau harus syaratnya itu sampai dia mati, berarti setelah dia mati baru disebut sahabat.
Sedangkan sahabat nggak harus dia, artinya nilai persahabatan nggak harus sampai dia mati, walaupun dia masih hidupnya itu kemudian murtad, selama dia tadi hidup dia disebut sahabat, hanya saja putus kelanggengannya gitu loh. Umpamanya ada orang kok kayak orang yang ikut hijrah Nabi nih ke Habasyah, ada seorang sahabat yang ikut hijrah kemudian di Habasyah dia masuk Kristen, ikut ajarannya apa, Raja Habasyah, masuk Kristen, maka dia murtad nggak? Murtad. Nah, setelah Nabi meninggal, dia masuk Islam lagi. Gimana? Mantan sahabat yang dikawin. Gimana pangkatnya? Sahabat. Jadi sahabat, tapi bila sawab, tanpa pahala sahabat. Nilainya sama kayak tabiin. Karena pangkat sahabat itu mulianya luar biasa. Pahalanya beda sama pahalanya tabiin. Nilai ibadahnya beda, zikirnya beda, nilai hidup beda nih. Pangkat sahabat aja itu punya nilai istimewa gitu loh. Makanya ketemu Nabi, jadi mendapatkan nilai apa namanya, nilai pahala yang istimewa dari Allah karena pangkat sebagai sahabat. Nah, ketika putus, maka pahala ini hilang gitu loh. Walaupun dia kembali masuk Islam setelah nabinya meninggal, maka pahalanya sebagai sahabat yang hilang. Itu maksudnya. Kalau ini sahabat, ada orang ngomong ini nggak pernah dulu masuk ketemu Nabi, boleh, orang itu nggak salah, tapi sahabat tanpa pahala sahabat, gitu maksudnya, bukan sama dengan sahabat yang lainnya. Jadi pangkatnya kayak apa namanya? Kayak tabiin maksudnya. Hah? Boleh disebut tabiin, boleh. Karena keislaman yang kedua sudah nggak ketemu sama Nabi, disebut sahabat boleh, tapi tanpa pahala sahabat. Jadi beda. Jadi yang disebut sahabat harus orang yang ketemu Nabi walaupun sebentar, dilihat oleh Nabi tanpa harus Nabi mengenalnya, tanpa ada harus apa namanya sih, ta'aruf, apa? Hah? Komunikasi, saling mengenal, nggak harus. Terus di dunia nggak boleh, di akhirat. Yang disebut fi hayatihi itu maknanya dalam masa hidupnya Nabi. Nggak boleh waktu Nabi sudah meninggal dia ngimpi ketemu Nabi terus jadi sahabat, nggak bisa gitu loh. Hayat itu artinya masa hidupnya Nabi. Ketika Nabi itu masih hidup dan di dunia lah. Sahabat yang paling akhir siapa? Sahabat yang paling akhir kata ulama Nabi Allah Isa alaihi salam. Kenapa? Nabi Isa juga ketemu sama Nabi Khidir, ketemu Nabi Ilyas, ketemu Nabi, karena tiga orang ini masih hidup. Nabi Isa masih hidup, Nabi Ilyas masih hidup, Nabi Khidir hidup. Nabi Khidir meninggalnya kapan? Nabi Khidir disebut namanya siapa? Balian ibnu Malkan. Dikatakan ketika nanti Quran diangkat, Nabi Khidir meninggal. Nabi Isa terus hayat gitu. Karena Nabi yang paling sahabat yang paling akhir meninggal adalah Nabi Isa. Nah, kalau malaikat Jibril bukan orang. sahabat bukan? Sahabat. Nah, harus orang yang ketemu sama Nabi, iman. Jin juga ada sahabatnya Nabi. Iya, kalau ketemu aja kenal ada.
Yang ente kenal ada? Kalau kita ketemu main jadi tabiin juga dong. Hah? Kalau ketemu sama jin yang pernah ketemu Nabi jadi tabiin. Ente ketemu Nabi Khidir jadi gurunya, tabiin ente. Itu, ente berguru sama Nabi Khidir nih, komunikasi terus, dapat ilmu Nabi Khidir, jadi tabiin. Nanti ketika Nabi Isa turun, ngajarin umat, tabiin. Kenapa? Sahabat sih gimana itu? Kan tabiin apa? Orang yang sahabat. Ini khilafnya ulama, tapi bahas sampai sedetail itu gitu loh. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi itu orang-orang yang bertemu dengan para tabi'in. Kalau syarat tabi'in apa? Oh, syarat tabi'in lebih susah. Dia harus dapat ilmunya sahabat, kumpul sama sahabat, kenal sama sahabat, sahabatnya kenal sama dia. Gak cuma cukup lihat ini sahabat saya tabi'in, gak bisa. Terus waman tabi, dan siapa orang-orang yang mengikuti sabila dinil haqqi ghairal mubtadi. Ini siapa ini? Ya tabi'in, tabi'in wa tabi'ahum ila yaumiddin. Itu setelah sahabat siapa? Tabi'in, terus tabi'in, terus waman tabi'ahum ila yaumiddin, gitu loh. Hah? Apa? Apa nih? Salah. Iya, sampai kiamat nanti. Ini kurun terbaik kan sahabat, terus tabiin, terus tabiin ini salah. Terus waman tabi'ahum ila yaumiddin kholaf, setelah salaf sampai hari kiamat. Siapa mereka ini? Mereka adalah tabi sabila dinil haq ghairal mubtadi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi, jalannya sahabat yang tidak pernah tersentuh dengan bid'ah. Gitu. Apa bid'ah? Ini Syekh Ahmad Al-Ghazali sudah hebat, istimewa. Orang belum bicara bid'ah, dia sudah bicara duluan. Ada bid'ah, saya jelasin nanti biar tahu. Bukan dikit-dikit bid'ah kafir, bid'ah dolalah, bid'ah neraka. Kalau begitu nanti zamannya tabi'in juga banyak orang masuk neraka. Apa tarifnya bid'ah? Jalan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi dan para sahabat yang tidak tersentuh dengan bid'ah. Apa bid'ah itu? Oh, bid'ah itu apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka bid'ah. Kalau ini tarifnya rusak semua. Hah? Kalau tarifnya perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, semuanya rusak. Nanti banyak sahabat yang bid'ah. Itu. Berarti banyak sahabat yang masuk neraka. Kalau kullu bid'atin yolalah, wah ya rusak semua ini. Jadi bid'ah itu adalah muhdatsatul umur, perkara baru yang tidak ada ketentuan hukum dari Quran dan hadis. Jadi sebuah perkara baru yang nggak punya dalil yang bersandar pada Quran dan hadis, namanya bid'ah. Bukan yang tidak dikerjakan Nabi, bukan. Gitu loh. Tapi sebuah perkara baru yang tidak punya sandaran Quran dan hadis, itu namanya bid'ah. Nah, bid'ah dibagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah.
Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah perkara baru yang sesuai dengan ajaran Quran dan hadis. Perkara baru ini nggak dikerjakan Nabi, tapi sesuai dengan dalil Quran dan hadis. Ini namanya bid'ah hasanah. So, perkara baru, artinya Nabi nggak pernah ngerjain, tapi nggak disebut bid'ah dolalah, tapi bid'ah hasanah. Kenapa? Karena masih ada dalil Quran dan hadisnya. Contohnya apa? Hah? Pengumpulan Al-Quran, pemberian titik dalam Al-Quran, bid'ah itu. Terus merayakan maulid Nabi, bid'ah enggak? Bid'ah, tapi hasanah. Tahlilan, ziarah kubur, itu loh. Sekarang ada yang mengatakan, oh ziarah kubur iya nggak bid'ah, memang saya ngakuin ada hadisnya. Nabi mengatakan jangan kamu ziarah kubur. Terus pada akhirnya Nabi mengatakan fazuruha, maka ziarah kuburlah kamu. Nabi pernah merintahkan sahabat untuk ziarah kubur. Tapi ketika mereka ikut ziarah kubur di kuburan, diem doang, nggak baca apa-apa. Itu namanya bukan ziarah, itu namanya nyekar. Itu berbunga aja. Itu berbunga doang. Di kuburan duduk. Kenapa? Nabi dulu begini. Mana ada Nabi di kuburan nyekar diem aja. Nabi di kuburan nancepin apa itu? Pelepah korma. Itu kan mereka begitu, nyekar itu di situ aja. Oh, Nabi aja cuma urusan bunga, nabur, udah pulang. Nggak ngerti maksudnya apa. Rusak. Jadi banyak bid'ah, makanya ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang haram, makruh, bid'ah yang mubah. Karena bid'ah sudah berkaitan sama syariat, maka jadinya ada yang wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Nah, bid'ah sayyi'ah apa? Bid'ah atau perkara baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, namanya bid'ah. Maka bid'ah sayyi'ah ada 3. Pertama, bid'ah yang berkaitan sama keyakinan. Ini loh, yaitu muncullah kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah, Syiah. Ini muncul dari arah perbedaan dalam masalah akidah, dalam masalah mentauhidkan Allah. Ini yang sampai bid'ah yang haram. Ada lagi bid'ah lain, bid'ah perbuatan. Contohnya apa? Seperti penulisan huruf shad atau SAW. Bid'ah itu nggak ada zaman itu. Nulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singkat dengan shad doang atau SAW. Bid'ah itu. Dan bid'ahnya nggak bener gitu, haram. Begitu lama keras lama. Iya. Nulis, kamu nulis. Iya. Jadi wa iyyakum wa muhdatsatil umur,
fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Ini bahasa ini panjang kalau kita mau tafsiri. Penafsirannya di mana lafaz apa? Lafaz kullun. Kullu di situ apa? Semuanya. Kul itu bermakna kulliyah atau bermakna kul gitu loh. Bermakna sebagian atau semuanya. Kalau nggak ngerti makna ini diartikan semuanya gitu loh. Semua yang nggak dikerjakan Nabi bid'ah dhalalah, masuk neraka. Maksudnya sebagian dari semua. Mana dalilnya? Ada ayat Quran bunyinya tudammiru kulla syai'in. Surat Al-Ahqaf ayat 25. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana kaum Ad itu dihancurkan oleh angin. Maka yang dihancurkan siapa? Sebagian. Bukan semuanya, bukan gitu loh. Ini katakan semuanya, sebagian dari semua manusia di situ, bukan semua manusia hancur, bukan gitu loh. Makanya orang kalau mau nafsirin ini harus jelas dulu. Nggak paham sama lafaz Quran, main ngerti-ngertiinnya begitu, jadinya rusak gitu loh. Ya, jelas ya. Di sini nggak nyebut nama Nabi Muhammad SAW, langsung nyebut apa? Summa salat wassalam sarmada ala Nabi khairiman qad wahada. Kalau kita mau bahas nama Nabi Muhammad SAW, nama Nabi Muhammad itu juga nama yang tauqifiyah. Tauqifiyah itu nama-nama Nabi jumlahnya berapa? 300 berapa? Itu semuanya tauqifiyah, langsung dari Allah nama itu, dari hadisnya Nabi gitu loh. Bukan umat namain Nabi, bukan. Beda sama nama Allah. Oh, nama Allah kemarin kita omong boleh seseorang menamain Allah asal tidak. Kalau namain Nabi nggak boleh. Menghina Nabi hukumnya apa? Penggal. Nggak ada yang boleh macam-macam sama Nabi-Nabi, itu sudah garis merah, udah nggak bisa diotak-atik, udah dihina, dinamain nggak boleh. Menghina Allah diampuni bisa kalau tobat. Menghina Nabi nggak ada ampunan. Kenapa? Karena derajatnya Nabi itu beda sama Allah, gitu loh. Nabi itu nggak bisa direndahkan, nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi itu manusia, dimuliakan. Kalau Allah kemuliaannya nggak karena orang. Memang pangkatnya mulia, nggak bisa direndahkan, gitu loh. Nabi dimuliakan, maka nggak boleh direndahkan. Kalau direndahkan, mati ente. Manggil Allah dengan Allah boleh. Manggil Nabi dengan Muhammad haram. Kayak ada lagunya Syiah tuh, Muhammadku haram itu lagunya, gitu loh. Hah? Iya. Tapi tanpa yang lainnya haram hukumnya. Tidak boleh nyebut Nabi tanpa kemuliaannya, gelarnya. Beda sama Allah. Kalau Allah bisa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya masih boleh itu. Bedanya dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini pembahasan tentang sholawat
keluarga, dan sahabat. Kenapa pakai sahabat? Biar kamu nggak dituduh Syiah. Karena ada seorang pernah waktu mau adzan di Hadramut, mau adzan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, komat dia, Allahu Akbar, panggil fulan, ente Syiah? Bukan, kok nggak pakai sahabat? Ya kan udah biasa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tambahin wasahbihi biar nggak dituduh Syiah, karena Syiah nggak mau nyebut sahabat. Nah, soalnya di sini nyebutnya apa? Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haq wa ghairal muqtadi. Insyaallah kita sambung yang tinggal bicara wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat. Akan lebih luas pembahasan kita insyaallah besok. Wallahu alam besok. Wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna balagha ashrafna fatub taghsili kulli hawba asturana awrati wa amini rawati wa ughfir walidina rabbi wa mauludina walali walahwani wa sairil illani wa kulli di mahabbah ujiratin au suhbah al-muslimina ajma'ina rabbi walal wajudan manna biktisabi minna bil-mustafa rasulina wa bikulli suli sallallahu wa sallam rabbi andal habbi wa alihi wa sahbihi ibadatan si sahbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.